Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita dan mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, belajar tentang firman-Mu. Berapikan Tuhan supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kiranya Tuhan selalu menolong dan berkati kami semua. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita katakan, Ku harus makin bertambah.
di kelas kita masing-masing, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semua, sebelum kita masuk ke kelas kita untuk mengikuti pelajaran kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang pada hari dari awal pertengahan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah mengampunkan kami, dan saatnya Tuhan kami akan mengikuti pelajaran kami. Hanya Engkau memberkati kami semua supaya apapun yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan. Tuhan berkati juga setiap guru-guru kami Tuhan yang akan menyampaikan materi, biarlah boleh menyampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau selalu hadir bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik semua, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, sampai jumpa. Shalom adik-adik, bertemu kembali nih dengan Kak Christine. Meskipun kita belajar secara online, tapi kakak percaya bahwa adik-adik bisa mengikuti semua proses pembelajaran kita. Nah, pada saat ini kita akan memulaikan kembali proses belajar mengajar kita. Adik-adik mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, baik itu Alkitab, buku tulis, dan pulpen. Nah, adik-adik, pada saat ini kita belajar tentang jujur itu menyenangkan. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan adik-adik bisa membuka buku paketnya dari halaman 89.
Adik-adik yang ada di rumah, kakak punya cerita nih buat adik-adik semua. Ada seorang anak yang bernama Boy. Dia anak yang pintar, dia anak yang rajin. Nah, pada hari itu Boy kelelahan ketika dia bermain sepeda dengan teman-temannya. Padahal besok adalah hari di mana Boy akan menghadapi ujian. Adik-adik tahu dia tidak belajar, tetapi pada saat ibunya menyuruh dia untuk belajar, dia berpura-pura belajar di depan orang tuanya agar orang tuanya berpikir bahwa dia sedang belajar. Tapi adik-adik tahu bahwa dia hanya berpura-pura saja. Nah, pada besok harinya adik-adik tahu apa yang terjadi di kelas. Boy tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Karena apa? Karena Boy belum persiapan adik-adik semua. Nah, pada saat itu dia tidak punya cara lain selain untuk mencontek. Dia punya teman di sana, temannya juga yang sangat rajin belajar, yang rajin juga, yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian pada hari itu. Dia berusaha untuk mencontek, tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Dia ketahuan ketika dia mencontek. Akhirnya kertas jawabannya diambil dan nilainya menjadi jelek karena Boy tidak belajar. Akhirnya adik-adik, Boy menyadari bahwa ketika dia berbohong kepada ibunya, dia telah melakukan satu dosa, yaitu dosa kebohongan. Tapi karena dia sudah menyesali apa yang sudah diperbuatnya, akhirnya Boy mengambil keputusan untuk tidak berbohong lagi. Dia berjanji kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berbohong lagi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita bisa belajar bersama bagaimana kita harus tetap berlaku jujur kepada orang tua. Apapun keadaannya, apapun kondisi kita harus tetap mengatakan yang sebenarnya. Adik-adik di rumah, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah bisa berkata jujur kepada orang tua. Ketika orang tua menyuruh adik-adik untuk melakukan sesuatu dan adik-adik harus mengatakan yang sebenarnya, apa yang terjadi kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, banyak hal juga dalam Alkitab yang kita pelajari bagaimana kita harus tetap belajar jujur. Kita memiliki banyak tokoh yang dapat kita teladani dalam berkata jujur. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berkata jujur. Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik untuk umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong terhadap kasihnya kepada manusia. Buktinya kita bisa merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, yaitu kasih yang sungguh luar biasa ketika Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ada juga adik-adik di toko Alkitab yang bisa kita pelajari orang-orang yang tidak jujur. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Di situ kita bisa melihat ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Pada saat itu mereka menjual sebuah lahan mereka. Mereka menjual tanah mereka. Tapi apa adik-adik? Mereka berbohong pada saat mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka tidak memberikan sepenuhnya apa yang menjadi bagian Tuhan. Tapi mereka berbohong, mereka mengambil sebagiannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tapi adik-adik yang di rumah tahu nggak apa yang terjadi? Ananias dan Safira akhirnya mati. Itulah akibat dari ketidakjujuran. Ananias dan Safira mati karena dihukum oleh Tuhan karena berbohong.
Nah, adik-adik yang ada di rumah juga, ketika adik-adik berbohong kepada orang tua, maka akan timbul perasaan bersalah, timbul perasaan tidak enak di dalam hati adik-adik, karena adik-adik telah berbohong kepada orang tua. Dan adik-adik tahu gak, ketika adik-adik berbohong kepada orang tua, adik-adik bukan hanya membohongi kedua orang tua, tapi adik-adik juga membohongi Tuhan. Adik-adik mengecewakan Tuhan. Kalau seandainya adik-adik berbohong kepada orang tua tidak tahu, tapi adik-adik tahu gak bahwa Tuhan kita selalu tahu apa yang kita perbuat. Oleh karena itu adik-adik, mulai saat ini mari kita berkata jujur, karena jujur itu menyenangkan adik-adik. Jujur itu bisa membuat kita bahagia. Jujur itu bisa membuat hati kita senang. Nah, adik-adik, ada beberapa contoh yang bisa kakak berikan kepada adik-adik bagaimana kita bersikap jujur. Yang pertama, berkata sesuai dengan kejujuran. Berkata sesuai dengan kebenaran. Apa yang terjadi itu yang harus adik-adik sampaikan. Dalam firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya maka katakan ya, dan jika tidak katakan tidak, karena selebihnya itu ada milik si jahat. Oleh karena itu adik-adik, mari kita berkata jujur, mari kita berkata sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan yang selanjutnya, tidak menyontek pada saat ujian. Jangan sampai seperti Boy yang mencontek pada saat dia ujian. Dan yang ketiga, bila diberi persembahan oleh mama dan papa di rumah, maka kita harus memberikan sepenuhnya apa yang menjadi bagian persembahan kita. Jangan sampai nih adik-adik pada saat dikasih persembahan malah dipotong sebagian untuk uang jajan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Dan selanjutnya kita mengembalikan barang apa yang telah kita pinjam tepat pada waktunya, agar orang juga bisa percaya sama kita, bisa mempercayai kita. Nah, dan selanjutnya tidak mencuri. Tidak mencuri berarti tidak mengambil yang bukan hak miliknya, karena mencuri adalah dosa. Selanjutnya, ketika adik-adik bermain dengan teman-teman semuanya, adik-adik jangan berlaku curang. Nah, suka ada nggak yang berlaku curang pada saat bermain? Nah, kalau ada, mulai saat ini karena kita sudah belajar, maka adik-adik tidak boleh berlaku curang pada saat ujian lagi, pada saat bermain kembali sama teman-temannya. Oke adik-adik, nah kakak itu yang bisa kakak bagikan untuk adik-adik semua. Dan pada saat ini yang menjadi tugas adik-adik di rumah adalah ada pada halaman 97. Adik-adik bisa melengkapi ayat yang ada di kegiatan 3. Ini adik-adik bisa melengkapi kata-kata ini, ditulis di kertas, dan adik-adik juga menghafal firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nanti kakak minta untuk tugas yang ayat hafalan ini, adik-adik bisa kirim videonya melalui grup WA. Nah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kakak berharap adik-adik semua bisa mengikuti proses belajar mengajar ini meskipun harus melalui online. Nah, sebelum kita menutup, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu sehingga kami dapat bertemu dengan adik-adik kami
Meskipun melalui online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang menuntun, Engkau yang mengajarkan kami. Engkau memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, agar setiap pembelajaran yang kami sampaikan dapat mereka terapkan dalam keseharian mereka ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.